Hai Mams, salam sejahtera. Selamat datang di Ensiklopedia Dokter. Seperti pedang bermata dua, kemajuan teknologi ini harus kita sikapi dengan lebih hati-hati. Ya, kemajuan teknologi ini ada dampak positif, tapi ada dampak negatifnya jika kita salah dalam mengenalkan teknologi ini terlalu dini pada si kecil. Pertanyaannya, umur berapa sih si kecil ini siap untuk kita kenalkan dengan teknologi? Apalagi kalau zaman sekarang HP, tablet, komputer, internet, semuanya memudahkan kita, bahkan si anak bisa diem kalau kita kasih gadget. Apakah ini benar? Seperti apa penjelasannya? Kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kita akan bahas. Jadi kalau kita bicara soal gadget atau kemajuan teknologi ini memang kita nggak bisa hindari. Zaman saat ini semakin mengarah ke perkembangan teknologi. Semua akan dibuat mudah dengan teknologi. Termasuk dalam hal mengurus anak. Ya, sudah ada nih gadget, HP, laptop, atau mungkin tab, di mana di sana kita bisa dapat banyak permainan yang bikin si kecil jadi tenang. Mungkin pas dia rewel atau lagi susah makan jadi diem. Kalau misalkan kita kasih ini. Tapi sebenarnya apakah benar kita mengenalkan gadget ini pada si kecil terlalu dini? Umur berapa sih tepatnya? Jadi banyak pro dan kontra ya soal gadget ini. Kita tahu bahwa kalau kita balik lagi ke basic tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, usia 0 sampai 5 tahun adalah kondisi perkembangan anak yang sangat penting dalam hal kognitifnya, intelektual ya, emosional, sosialnya, bahkan motoriknya, semuanya. Jadi bahkan kemarin ada beberapa hari waktu yang lalu ya, saya sempat lihat di TikTok juga ada anak kecil yang membahas soal ini, di mana bayi yang masih umur ya, kurang lebih masih 2 atau 3 tahun ya kalau nggak salah, ketika bapaknya main HP, ini si kecil merasa kayak dicuekin. Sehingga sebenarnya kalau si bapaknya mau naruh handphonenya, kemudian berinteraksi dengan anaknya, itu akan lebih bagus untuk kedepannya. Kemajuan dalam segala aspek ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mengenalkan gadget ini terlalu dini untuk si kecil? Ya, kita maunya sih memang mengikuti perkembangan zaman, tapi apakah ya kita begitu saja kasih gadget? Kalau menurut data penelitian, ya, ini ada yang menyebutkan bahwa ada yang bilang usia 3 tahun, ada yang bilang usia 5 tahun. Yang benar yang mana? Sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Balik lagi, kalau gadget atau teknologi ini bisa menjadi positif jika kita bisa menghandle dan mengenalkan ini dengan baik terhadap si kecil. Tapi akan sebaliknya, jadi pengaruh negatif jika kita salah. Memang dari usia 0 sampai 5 tahun itu adalah masa pertumbuhan yang paling penting untuk anak. Terutama mungkin paling pentingnya tuh 0 sampai 3 tahun, masa prasekolah ya. Biasanya anak sudah masuk ke playgroup atau yang lain-lainnya ya. Di mana perkembangan dalam hal sosial, emosional, ya itu sangat penting di waktu-waktu ini. Interaksi dengan anak dengan ayah atau anak dengan ibunya ini sangat lebih penting daripada bermain gadget. Karena bahkan ya untuk anak yang usia di bawah 2 tahun itu kalau kita kasih TV, memang anteng, tapi sebenarnya dia belum tahu, belum memahami makna dari yang dia lihat. Ya cuma nyenengin gitu aja. Tapi sebenarnya dia tidak bisa belajar banyak hal. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan juga ya, kalau kita sering menontonkan televisi atau mungkin acara-acara hiburan untuk anak ya, entah itu nyanyian di dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain, terlalu dini untuk anak di bawah 2 tahun bisa menyebabkan ya keterlambatan dalam hal berbahasa. Jadi lebih lama ngomongnya. Ya memang tidak semuanya. Balik lagi, teknologi ini pedang bermata dua. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk anak bisa belajar ngomong, tapi juga bisa sebaliknya. Lalu tipsnya bagaimana? Ya memang sebaiknya jangan mengenalkan teknologi ini terlalu dini. Ya, terutama untuk anak masih di bawah 3 tahun, sebaiknya penggunaan teknologi ini sangat dibatasi. Dalam artian gini, lebih baik sih interaksi orang tua dengan anak itu lebih diutamakan. Saya lebih setuju dengan pola asuh zaman dulu ya. Ketika belum ada mainan-mainan gadget, HP, dan lain-lainnya. Belum ada YouTube bahkan ya. Kalau sekarang kalian lihat di YouTube untuk anak-anak, pasti kalian tahu Cocomelon ya, Cocomelon. Itu ada tontonnya yang wajib buat kalian yang punya anak. Tapi sebenarnya
jangan terlalu dini juga. Terlalu dini ya itu tadi, memang ada beberapa penelitian yang menyebabkan terlambat bahasa, tapi ya bisa juga nggak semuanya gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini ya, untuk anak 0 sampai 3 tahun lebih utamakan bermain ya. Interaksi. Orang tua dengan anak main langsung, ajak ngobrol, cerita, dongeng, macam-macam bisa dilakukan sebenarnya. Memang kalau gampang ya kasih aja HP ya, kasih tab tontonan YouTube. Itu memang salah satu cara yang gampang buat orang tua, tapi itu tidak selamanya bagus. Apalagi kalau anaknya kasih gadget, orang tuanya main gadget juga. Itu adalah hal yang salah. Bisa mulai diperkenalkan ketika anak usia mulai 3 tahun, karena pada kondisi itu biasanya sudah mulai prasekolah ya. Ada yang umur 4 tahun sudah mulai playgroup, atau mungkin umur 5 tahun, di mana gadget ini ya juga sudah harus kita mulai kenalkan supaya anak juga terbiasa. Tapi dengan batasan. Batasan dalam artian kita harus ngawasi, kasih waktu ya dalam hal bermain gadget. Paling nggak untuk usia di bawah 5 tahun ya 30 menit sudah cukup. Untuk anak yang lebih gede mungkin 6-7 tahun ya 1 jam nggak apa-apa. Tapi juga kita harus awasi karena nggak semua ya tontonan itu baik. Nggak semua mainan itu bikin anak jadi interaksinya bagus. Ada juga yang sebaliknya. Bikin anak ketagihan, tantrum, ngerengek-ngerengek, minta gadget. Itu adalah hal yang mungkin kita jangan sampai kejadian deh. Makanya jangan terlalu dini ya mengenalkan gadget pada si kecil. Itu kalau dari sudut pandang saya, paling nggak ya umur 3 tahun itu. Tapi kalau kalian mungkin cari-cari, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 5 tahun, ya macam-macam. Tapi balik lagi dari semuanya ini, bukan masalah usia berapa sih kita mengenalkan gadget, karena setiap anak pertumbuhan dan perkembangannya tentunya berbeda. Ada yang mungkin umur baru 2 tahun kurang sudah ngomongnya lancar ya, tapi ada juga yang umur 2 tahun lebih baru bisa bilang makan, pipis. Beda-beda memang pertumbuhan si kecil. Daya tangkapnya ya, kognitifnya itu berbeda-beda, EQ-nya juga berbeda. Tapi anak bisa kita bentuk sesuai keinginan kita. Mau kita bentuk dia jadi anak yang seperti apa, tergantung orang tuanya. Karena anak itu seperti bejana. Kita bisa bentuk sedemikian rupa tergantung dari pola asuh orang tua. Makanya jadi orang tua yang bijak. Kalau memang gadget ini memudahkan kita dalam mengasuh, no problem, tapi diawasi, dibatasi, jangan sampai ketagihan. Jangan semuanya misalnya anak nangis, kasih gadget. Anak rewel, kasih gadget. Anak nggak mau makan, kasih gadget. Jangan seperti itu. Kita tidak bisa mengandalkan itu. Balik lagi, harus mengandalkan kasih sayang dari orang tua, interaksi anak dengan orang tua, itu jauh lebih penting. Kalau saya sih 3 tahun, terserah Anda. Mungkin lebih dini, silakan. Kalau lebih lambat juga nggak apa-apa. Intinya sih, balik lagi ya, pola asuh orang tua. Jangan sampai anak kita ini jadi kecanduan gadget. Itu hal yang jangan sampai deh amit-amit. Lebih baik sih dia bisa berinteraksi dengan orang sekitarnya daripada dia cuman main gadget aja. Oke, sekian pemaparannya. Mungkin tidak to the point ya, seperti kalian harapkan. Umur berapa nih? Karena nggak bisa ya dibuat seperti itu. Memang ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Tapi kita nggak bisa samakan anak satu dengan anak yang lain. Setiap anak punya momennya sendiri-sendiri, punya kemampuan dan perkembangan masing-masing. Jadi, ya kita orang tua yang harus pilih-pilih. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi.